Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my journal. Ya kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan diberi kelimpahan rezeki. Ya kawan-kawan, kebetulan di jurnal hari ini gue lagi ada di daerah Munjo. Lagi pengen gerebek ke rumahnya owner Gelasan Joksin yang waktu tempo hari lagi launching produk Gelasan Joksin, yaitu rumahnya Om Sahnur. Nah, aku pengen tahu nih, sebenarnya Om Sahnur di sela-sela kesibukannya tuh ngapain sih, terus apa aja koleksi di Om Sahnur, gelasan-gelasannya atau mungkin layangannya. Di jurnal gerebek ini gue kan baru pertama kali nih gerebek ke rumah orang, terutama di kalangan dunia layang-layang. Mudah-mudahan ada hal-hal yang menarik yang bisa kita bahas, ada sisi edukasinya buat kawan-kawan sendiri. Jadi pantau terus channel gue, ikutin terus. Yuk cabut. Nah, kawan-kawan, ini rumahnya. Lihat, sekarang kita gerbek dari kawan-kawan. Yes, pelan-pelan aja. Udah kayak maling gitu ya, namanya juga gerbek ya dak. Aduh, tutup dua. Oke. Assalamualaikum. Ada Om Nur. Gimana Om Nur? Kita lagi gerebek aja nih Om Nur. Mari. Ya ketawa nih kawan-kawan. Kesibukan Om Nur kalau lagi nggak ada kegiatan gini nih. Waduh, ada anaknya nih. Om, ini saya mau gerebek nih Om. Iya Om. Di mana Om? Kira-kira yang mau saya gerebek Om? Tempat-tempatnya. Oke, boleh. Tempat saya biasa menghabiskan waktu. Ini ruang kerja saya. Wih, mantap. Wah, kayaknya udah kayak tempat khusus nih. Office juga di sini kan, Jom? Iya. Wah, Dede lagi ngapain Dede nih? Lagi main game ya? Ini ada beberapa koleksi saya. Ini gelasan nih? Iya. Ini campuran, molor sama mata tuh. Campuran. Luar biasa kawan-kawan. Unik sekali nih, gelasan dibingkai, di framing jadi satu gitu. Keren. Oke Om, mana lagi Om koleksinya Om? Terus ini naik ke sini nggak apa-apa. Oke. Kalau ini koleksi khusus Joker. Wah, luar biasa. Pantesan Om rakir gading Joker nih. Wah, mantap. Ini biasa saya tempat untuk treatment. Oh, di sini. Jadi kalau saya untuk jemur, untuk treatment lebih banyak cuma pakai jemur aja. Oh gitu. Jadi nggak perlu dimasukin Open. freezer, dimasukin open gitu. Paling sekali aja kalau misalkan kita open, paling cuma pakai lampu 5 watt. Kalau memang beberapa hari suasananya mendung terus hujan. Oh iya. Jadi produk-produk saya punya Joksin itu paling kita jemur di sini. Gitu. Nah, oke Om. Kalau layang-layangan Om punya koleksi nggak? Ada. Boleh deh. Wah, teng. Ya kawan-kawan, ini dia nih yang baru kemarin launching produknya. Bajunya, layang-layangannya. Itu ada tasnya juga, Om jualan sama tasnya juga. Ini koleksi layangan aja. Oh, koleksi aja. Jadi saya punya ada sekitar 900 sampai 1000 layangan. Oh, itu Sukhoi semua Om? Ada Sukhoi sama Seot. Oh gitu. Lebih banyak di Sukhoi. Ini ada Mareta. Ada Audisi. Ini sapi balap punya sahabat saya ini. Oong. Iya. Dulunya
namanya sebenarnya lontong balap. Oh gitu. Dia suka makan lontong balap, terus dia bikin produk, dibikin namanya sapi balap. Ini ada juga di sahabat saya ini Pipin. Tato. Iya. Ini Pipin Tato ini orang yang namanya pakai tato tapi orangnya tidak punya tato. Nah, ini orang unik ini dia. Siap. Kemudian ini saya ada seot. Bikinan siapa tuh? Ini adalah Pian Wahyu. Oh iya, oke. Terus ini dari Malang. Ini Hasan. Full petung. Oke. Nah, kemudian ada teman saya itu juga Pedot Tukumane. Oh, Pedot Tukumane. Iya. Pria unik dari Jawa. Dan punya channelnya sendiri juga Om ya. Iya, di sini ada yang untuk koleksi campuran. Oke, siap. Yang di belakang saya ini semua stok untuk Joksin. Oh gitu. Ya, jadi memang saya sudah memang punya target bulan Oktober, November, Desember itu kita produksi terus. Tiap hari kita produksi. Siap. Jadi target saya 3 bulan itu untuk 5.000 kelos. Jadi 5 varian produk Joksin itu masing-masing 1.000 kelos. Nah, sementara yang sudah jadi ada di sini ini baru sekitar 3.000-an, jadi masih proses di tempatnya di Joker, karena pengrajinnya kita pakai Joker. Masih berjalan sekitar 2.000-3.000 lagi. Siap. Jadi saya tidak mau nanti pas musim layangan kita baru ngelas terus baru dijual. Betul. Jadi kita memang sudah kita stop di sini biar lebih matang. Betul. Saya juga tidak mau banyak-banyak di stok di agen. Makanya sekarang agen-agen juga kita batasi. Betul. Jadi mungkin konsep saya ini dibilang nggak jelas, tapi itulah saya. Iya, yang penting biar hasilnya maksimal. Iya, betul. Jadi kalau misalkan yang lain-lain lebih dikeluarkan semua di agen, kalau saya nggak. Siap. Biarlah itu tinggal ada di sini dulu. Oke. Jadi kita atur untuk distribusi ke agen, kita atur. Jadi nanti tidak overload di pasaran. Siap. Om, kita ngobrol-ngobrol nih Om di depan nih Om. Saya masih penasaran dengan profil Om Syahnur. Om, saya mau nanya nih Om. Om kan di sini kan kemarin baru lama meluncurkan produk Joker. Dan Om di satu sisi saya sempat riset bahwa Om juga sebagai ketua DPP Laskar Ngawi. Waktu itu pembentukan di daerah Kabupaten Maron Om ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau bicara lebih jauh, kenapa sih Om masih mau terjun di dunia layangan kayak gini gitu? Yang belum tentu ya masih ambang-ambang lah berarti. Iya. Jadi layangan itu bagi saya kan hobi. Jadi kemarin Corona itu saya lebih banyak di rumah, tidak ada kegiatan, akhirnya saya main layangan. Kemudian ketika saya main layangan, saya ingat masa kecil dulu. Kok dulu susah ya beli layangan, kok dulu susah ya beli gelasan. Nah, sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan permainan tradisional layang-layang, akhirnya saya ingin berkontribusi dengan memproduksi sebuah produk gelasan yang kemudian saya kasih nama Joksin itu. Nah, jadi kalau misalkan kita tujuannya ingin melestarikan layang-layang, jadi kalau yang dulu waktu kita masih kecil tidak bisa beli layangan, tidak bisa beli gelasan, sekarang dewasa pun tidak ada masalah kok gitu, karena layang-layang itu sekarang sudah bukan monopoli anak-anak lagi. Remaja boleh, dewasa boleh. Karena apa? Layang-layang itu tidak hanya hiburan, tidak hanya permainan, tapi dia juga menyehatkan. Jadi kita berpikir bahwa layang-layang ini sebagai bagian dari kegiatan kita di bidang olahraga. Kemudian kira-kira titik Om pernah nggak sih Om berada di titik terendah? Nih saya lihat Om udah lumayan cukup mapan lah bisa dikatakan gitu, dan mengambil salah satu langkah tadi kan Om katakan bagian dari hobi dan bagian mengingat memori dari masa kecil. Pernah nggak sih Om sendiri berada di titik terendah dalam hidup Om? Ya, jadi kalau bicara titik terendah, saya sangat sekali pernah mengalaminya. Jadi saya itu
berasal dari orang yang tidak punya. Jadi ayah saya hanya tentara dengan pangkat paling bawah. Tapi saya melihat semangat beliau untuk mendidik anak-anaknya bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh optimisme. Dari situlah saya belajar, saya berusaha, kemudian hingga seperti sekarang. Mungkin orang melihat saya enak, tapi saya menganggap biasa saja, karena anggapan orang itu, orang melihat itu dari sisi mana, enak dan tidak, itu yang merasakan adalah diri kita sendiri. Oke. Nah, bicara masalah Bali layangan nih Om. Nah, Om sendiri sebenarnya paling suka tuh main jenis sewa atau suku ya Om? Saya main layangan itu kan awalnya karena hobi. Oke. Jadi saya bukan pemain, saya bukan joki, bukan ikut-ikut turnamen. Jadi karena itu hanya untuk hobi, saya itu hanya main dulur. Main dulur, makanya saya beli layangan itu, layangan Sukhoi. Itu saya banyak sekali. Dan memang awalnya hanya Sukhoi. Sekarang karena di Jakarta ini banyak yang main juga seot, akhirnya saya mau tidak mau saya mengikuti, jadi saya mulai belajar untuk main. Betul. Karena kan basicnya Om memang tinggal di Jawa Timur, jadi awalnya Sukhoi gitu. Ya. Tapi kalau ikut turnamen belum pernah Om? Belum pernah. Dan mungkin biarlah teman-teman yang ikut turnamen, saya support aja. Nah, kalau untuk tujuan dari koleksi sendiri apa Om? Benang gelasan itu tidak banyak yang tahu ya, bahwa dari sebuah benang gelasan itu ternyata punya nilai artistik yang sangat tinggi. Oke, apa itu? Dari sisi kemasan, dari sisi gambar-gambarnya, terus kemudian dari hasil karya pengrajin itu unik-unik. Kalau zaman kecil kita yang digelas itu adalah benang katun, tapi sekarang enggak, senar tapi digelas. Nah, uniknya seperti itu. Jadi kalau senar di gelas itu makin lama, makin bertahun-tahun, itu akan menjadi makin tajam. Ketika dia makin lama, makin tajam, tentu nilainya itu akan semakin tinggi. Nilai jualnya semakin tinggi, harga di pasarannya makin tinggi, dan itu akan menjadi sebuah barang yang unik dan langka. Nah, sebagai bagian untuk menghargai para pengrajin itu, makanya kenapa saya koleksi benang gelasan, kemudian saya taruh di dalam figuran. Tidak saya tumpuk yang berserakat, tapi saya abadikan di dalam sebuah figuran. Kemudian kalau misalkan nanti ada tamu main ke rumah saya, main ke gubuk saya, mereka akan bertanya ini apa sih gitu. Jadi mereka yang awalnya tidak tahu, akhirnya tahu, oh ternyata benang gelasan itu seperti ini. Jadi orang awam akan melihat seperti itu. Terus pilihannya kenapa Om milih? Sebenarnya berarti gini, kan dari sekian macam gelasan Om pasti ada penilaian tersendiri terhadap satu gelasan. Apa sih yang dinilai untuk jadi sebuah koleksi dari sekian banyak mereknya? Sebenarnya semua gelasan itu bagus. Kemudian dari sisi artistik, dari labelnya pun mereka juga bagus. Dari benang gelasan yang diproduksinya para pengrajin itu semuanya bagus-bagus. Cuma hati saya mengatakan saya harus bekerja sama dengan Joker. Jadi awalnya saya tidak kenal dengan Joker, dengan pengrajin Yudole, saya tidak kenal. Kemudian saya cari tahu nomor teleponnya, saya hubungi, kemudian saya silaturahmi ke rumahnya, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Jadi semuanya melalui sebuah proses yang tidak sebentar. Jadi ada sekitar 3 bulan sampai 5 bulan kami saling menjajaki dengan Yudole, pengrajin Joker. Akhirnya muncullah sebuah kesepakatan untuk memproduksi gelasan Joksin yang kemarin kita keluarkan dalam 5 varian. Ada gebrakan apa nanti ke depan? Apa mungkin penutupan akhir tahun atau tahun berikutnya gimana? Banyak yang harus saya lakukan untuk meramaikan dunia layang-layang di Indonesia ya. Kita tahu layangan ini adalah produksi khas atau ciri khas dari budaya Indonesia. Kalau misalkan teman-teman
memiliki cara untuk melestarikan layang-layang itu dengan menggelar turnamen atau mungkin dengan menggelar silaturahmi. Kalau saya berbeda, gitu. Saya punya pikiran panjang bahwa layangan ini nanti bisa masuk di cabang olahraga atletik ya. Nah, jadi saya bermimpi ada sebuah organisasi yang menaungi komunitas dari layang-layang aduan. Jadi nanti bagaimana bisa terbentuk sebuah komunitas itu, kemudian mereka bisa membentuk sebuah asosiasi. Nah, setelah terbentuk asosiasi, syukur-syukur pemerintah mau melirik keberadaan dari layang-layang ini. Jadi mereka bisa melihat bahwa ini loh layangan aduan itu ternyata ada turnamennya gitu. Ini olahraga, ada seninya, ada olahraganya. Mari kita kembangkan bersama-sama. Oh. Dari mimpi tersebut prosesnya sudah sampai mana, Om? Saya sudah beberapa teman-teman sudah kita hubungi, sudah kita saling koordinasi, gagasan-gagasan, ide-ide menarik itu bagaimana biar agar nanti bisa tercetus hingga kemudian terbentuk sebuah asosiasi yang nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah. Terus tadi kalau dibilang langkah apa selain mimpi saya untuk di dunia layang-layang tadi, jadi tidak ada salahnya kita misalkan melakukan atau menyalurkan hobi kita tapi sambil beramal. Banyak sekali beberapa kegiatan di dunia layangan yang harus diselipi oleh kegiatan beramal. Misalkan kalau kita menggelar turnamen, kita selipi dengan berbagi dengan anak yatim piatu. Bahkan saya sudah punya konsep nanti yang akan kita pilih sebuah panti asuhan yang nanti bisa bekerjasama dengan Joksin. Jadi hasil dari penjualan Joksin, jadi hasil dari teman-teman membeli gelasan Joksin itu, entah 2.000, entah 3.000, itu saya sisihkan untuk saya salurkan kepada anak yatim piatu. Itu konsep saya yang mungkin akan saya jalankan dalam waktu dekat ini. Wah, luar biasa kawan-kawan. Nah, Om, terakhir Om, dari mimpi beserta bisnis di dunia gelasan yang terakhir Joksin, mungkin ada pesan khusus buat kawan-kawan, buat komunitas layangan terutama? Ya, kepada teman-teman penggemar dunia layangan, pemain, joki, pengrajin, ataupun sekedar hobi, mari kita bersama-sama bersatu untuk melestarikan permainan tradisional ini. Syukur-syukur kita sama-sama berjuang agar permainan layang-layang bisa masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang diakui oleh pemerintah. Kita harus berjuang bersama. Terima kasih. Siap, makasih Om.